Jadi ini khusus, video ini saya tujukan pada anaknya Koko Thomas yang titip koper, yang punya pacar orang Cina atau teman orang Cina, saya nggak peduli. Tolong dijaga dan dikondisikan pacarmu, Mbak. Jangan pernah maki-maki anakku. Anakku nggak ambil uangmu. Kamu cuma naruh jaminan di situ. Kalau kamu kembali akan dikembalikan. Kamu cancel visanya dia loh. Kamu yang cancel visanya. Kontrak kerjanya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Karena kamu sakit loh, Mbak. Kamu menjalani operasi di Indonesia. Tolong ya, mulutnya tolong dijaga juga ya. Koko Thomas baik bukan berarti kamu bisa semena-mena. Kamu pura-pura sopan sama Koko Thomas. Tapi pacarmu, gendaamu orang Cina itu, tolong dijaga mulutnya. Saya nggak tahu, Mbak. Karena saya ngelihatnya dari rekaman CCTV kantor. Jadi dia ngobrol tuh nggak ada sopannya sama sekali. Ya, buat kamu Mbak yang saat ini nunggu visa di Indonesia, yang kemarin visanya di-cancel karena kamu sakit dan operasi. Pacarmu Mbak, dijaga mulutnya. Kalau hari ini dia tidak sopan sama orang yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa menghargaimu suatu saat? Jadi aneh ya. Jadi aneh banget ya. Sudah ditolong, Koko mau ngelepasin, tapi dia Koko pongsao, pongsao. Dia cerita sama pacarnya, bukannya kamu ngambil uang dia? Hah? Kenapa koper aja nggak bisa disimpan? Kan sudah dari awal dikatakan. Kamu pingin lepas-lepas saja, Mbak. Saya belum ngomong sama Koko Thomas, saya cuma dengar dari rekaman CCTV. Enggak kayak gitu kali, Mbak. Terus kamu punya pacar Cina, apa? Tai saya. Sombong banget pacarmu itu. Dia bukan orang Hong Kong loh, dia orang Cina. Yakin kamu dinikahi? Koko masih makan jalan-jalan. Kenapa kantormu tutup? Enggak kayak gitu kali. Tolong dikondisikan pacarmu ya, Mbak ya. Karena saya nggak tahu siapa kamu. Yang saya tahu ada laki-laki ambil koper. Anak-anak boarding house pastinya tahu. Kamu ditolong loh Mbak sama Koko Thomas, nggak kayak gini juga balasannya kali. Kok gak ono api-api sih, gak ono sopan-sopane sih. Koko Thomas lagi makan dikejar sama dia. Kenapa nggak kembali? Emangnya Koko Thomas dapat uang? Saya heran akhir-akhir ini kok sopan santunnya kurang ya. Attitude-nya kurang ya, unggah-ungguhnya kurang ya. Kebiasaan lama dan melunjak ya. Titip koper, saya sudah katakan. Di tempat saya semuanya gratis, tapi independen. Koper jangan ditaruh di kantor. Malah pacarnya datang. Terus mau ngapain? Mau show up ke saya? Mau ngasih tahu saya? Kalau kamu punya pacar orang Hong Kong, orang Cina, tujuanmu apa coba? Kalau dia datang dengan sopan, orang akan sopan dan segan. Kalau kamu nggak sopan, saya nggak akan malu untuk mengungkapkannya. Cancel aja visamu deh, Koko Thomas. Karena saya ngomong sama Koko Thomas bilang apa? Mami kasihan dia, Mami. Biarkan Mami pulang Indonesia, Mami. Tapi saya ngomong sama kamu, Mbak. Cancelen. Jangan ngerepotin anakku. Suruh pacarmu cari majikan. Belum tentu kalau kamu saya tolong terus kamu baik sama saya. Berapa banyak ular yang saya jaga. Akhirnya gigit saya. Termasuk Mbak supirnya kemarin itu yang jadi sopir itu. Kan sama aja mau gigit saya dia. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau dibantu, monggo, nggak dibantu, nggak apa-apa, Mbak. Yang penting saya taat peraturan pemerintah itu aja. Saya heran ya, kamu kepingin Koko Thomas jadi jahat gitu kayak agen-agen yang lain ya. Heran banget aku. Ini kalian memberikan pengalaman-pengalaman jelek pada Koko loh. Akan memberikan pengalaman-pengalaman jelek pada Koko. Dan suatu saat, kalau Koko berubah jadi jahat, kalian kaget. Itu kesulapan. Ternyata Koko sekarang jahat, nggak kayak dulu lagi. Ya karena kalian kayak gini inilah. Memanfaatkan kesempatan. Aku udah ngomong Mbak, tapi Koko Thomas selalu bilang, kan yula mami mau sila si tanah mau suwaila.
Mami, Cece hậu trả mà hay này cái mẫu chi là mami. Mami, bukan lah mami. Koko Thomas selalu berpikir menolong dan menolong. Ingat, orang jahat menjadi sadis dan kejam itu karena dia baik dan disakiti. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Saya ingatkan berkali-kali. Jangan memanfaatkan orang baik. Jangan memanfaatkan orang baik. Kalau saya pernah merasakan, Mbak, saya pernah baik dijahati. Akhirnya saya jahat di masa muda saya. Saya jahat banget. Saya memaki-maki orang. Saya menampar orang, menyakiti orang, menghina orang, melukai orang. Karena saya dulu sudah baik tapi disakiti. Akhirnya saya apa? Balas dendam. Dan saya tidak ingin anak saya ikut jejak saya menjadi jahat. Karena itu saya selalu ingatkan buat kalian. Kalau kalian tidak suka, cari agent lain. Bener nggak? Terus kamu punya pacar Cina datang ke kantor tuh mau ngapain? Nggak sopan lagi. Kamu punya pacar Cina datang, unggah-ungguh, aku ranjau digowono panganan, Mbak. Orang jauh digowono sajen. Kulo nuwun sing sopan. Hormati orang lain. Kamu belum jadi nyonya loh di Hong Kong. Udah sesodrun itu. Hah? Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana sama kalian. Saya ngomong kasar katanya saya jahat. Ngomong baik kok lemak-lemek. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jaga diri. Ayolah. Mosok ugal-ugalan sama Jek pacaran Mbak belum dirabi. Dia sama Koko Thomas saja udah bentak-bentak omongannya. Kamu ditelepon kan sama Koko Thomas? Bener nggak? Kamu lo ditelepon sama Koko Thomas? Malu nggak kira-kira? Apa ya? Saya paling nggak suka kalau anak saya yang dijadi sasaran. Kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya. Ngomong sama saya. Saya suruh kamu keluar kok. Iya, mungkin pamer, Mbak. Tak suruh keluar kok. Saya nggak ngeboti duit, Mbak. Daripada aku kebelet leherku karo ulo. Berapa banyak ulo yang tak jogo. Metuo. Kayak kamu tanya Koko Thomas pasti bilang, "Enggak you aja cek opong le ya." Dalam mau sower. Loisinga, sabar. Ganti yo agent. Wong duit yo dibalik nombek Koko. Ya. Jadi tolong sedikit hargai kerja orang lain. Saya tidak ingin Koko itu jadi agent-agent yang jahat, agent-agent yang nggak peduli, agent-agent yang selalu minta uang. Saya tidak ingin anak saya selalu minta uang. Ngerti nggak? Nek kamu kayak gitu keluar dari kantor Koko, Mbak. Karena Koko tidak mengizinkan saya telepon kamu. Koko bilang, Mami, kan you lah Mami. Mami, nggak apa-apa Mami. Mami, kasihan dia di rumah itu ucama, mau Cina Mami. Anak saya selalu berpikir tentang kalian. Tapi kalian berpikir nggak tentang anak saya? Orang dadi nyonya Hong Kong wis attitude kayak gitu. Ngelunjak kan? Eh, saya nggak tahu ngomong apa. Pingin marah tapi kok anakku ngelarang aku marah. Mami kalah mau lawianan. Halo?